Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Prestia. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Singapura Bahasa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai keterampilan seorang pemimpin. Di sini siapa sih teman-teman yang mau jadi atau bercita-cita menjadi seorang pemimpin? Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai modal? Tapi tunggu dulu teman-teman. Modal di sini tuh bukan tentang materi ataupun uang ya. Tetapi modal di sini tuh tentang keterampilan ataupun skill ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebelum saya sebutkan keterampilan apa aja sih yang diperlukan oleh seorang pemimpin, teman-teman harus tahu nih, sebelum itu apa sih maksud keterampilan dari seorang pemimpin. Nah, keterampilan seorang pemimpin ini adalah kemampuan pemimpin untuk memimpin dan mengelola orang ataupun sumber daya serta organisasi secara efektif. Nah, sebagai pemimpin ada 4 peran pokok yang harus teman-teman tahu nih. Peran ini nantinya akan teman-teman perankan sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Yang pertama, pemimpin ini sebagai motivator ya teman-teman. Kenapa? Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau motivasi kerja ini dalam organisasi ataupun perusahaan itu sangat penting, apalagi motivasi ini keluar dari mulut seorang pemimpin, yang dimana pemimpin ini kan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya teman-teman dalam organisasi, karena pemimpin dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi. Yang kedua, pemimpin sebagai pengarah. Nah, pengarahan ini bisa merupakan petunjuk, instruksi, ataupun perintah ya teman-teman. Nah, pengarahan ini nantinya harus dikerjakan oleh pegawai ataupun bawahan. Selain itu, pengarahan ini berfungsi agar pegawai ini dapat memahami ataupun mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Yang ketiga, pemimpin sebagai pengawas. Pengawasan ini adalah salah satu fungsi dari fungsi manajemen tersebut, teman-teman. Nah, pengawasan ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana sih mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh pemimpin perusahaan, sehingga dapat mengukur apakah prosedur dan mekanisme ini berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan memuaskan. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya teman-teman yang menonton video ini pasti sudah paham dong tentang peran dari seorang pemimpin. Oke, kita masuk ke 8 keterampilan yang harus teman-teman ketahui ataupun teman-teman miliki jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik dan berpengaruh. Yang pertama, visi dan strategi. Kemampuan ini meliputi seperti merumuskan, mengkomunikasikan visi pemimpin untuk jangka panjang dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi ya teman-teman. Lalu yang kedua, keterampilan komunikasi. Pemimpin harus handal dalam berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan semua anggota tim, termasuk dalam situasi sulit ataupun sedang konflik teman-teman. Lalu yang ketiga, keterampilan memimpin. Namanya juga pemimpin ya teman-teman, artinya harus terampil dalam memimpin dan mengarahkan anggota tim serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Lalu yang keempat, keterampilan manajemen. Kemampuan ini mengatur sumber daya dan mengelola proyek secara efektif dan efisien teman-teman. Jadi
seorang pemimpin ini harus bisa mengatur sumber daya, maupun itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, teman-teman. Yang kelima, kepercayaan diri. Menjadi seorang pemimpin harus dan penting mempunyai percaya diri ya teman-teman. Kepercayaan diri yang kuat ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Lalu yang keenam, Yang keenam, kerja tim. Bukan seorang pemimpin kalau nggak bisa kerja tim ya teman-teman. Gimana mau menggerakkan tim jika pemimpinnya sendiri nggak handal dalam bekerja tim? Dalam bekerja tim, pemimpin ini akan lebih mudah untuk bekerja sama sehingga dapat mencapai tujuan yang dibentuk oleh pemimpin sebelumnya. Yang ketujuh, empati. Dengan memiliki empati, pemimpin dapat memahami dan merespon kebutuhan, perasaan, dan perspektif anggota tim sehingga pemimpin dapat mendengarkan apa sih keluhan yang ada di dalam organisasi ataupun dalam bawahan ini kerjakan gitu. Lalu yang kedelapan adalah keterampilan analitis. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan yang menurut saya ini adalah penting banget nih teman-teman. Kemampuan ini seperti menganalisis data dan informasi untuk membentuk keputusan yang tepat dan mengembangkan solusi yang inovatif. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian udah punya keterampilan yang udah gue sebutin tadi? Atau masih belum nih? Tapi teman-teman wajib tenang ya, karena keterampilan kepemimpinan ini dapat dilatih ataupun ditingkatkan melalui kita belajar di pengalaman ataupun kita belajar dari pelatihan. Perlu teman-teman garis bawahi ya, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang akan terus mengembangkan keterampilannya untuk memimpin suatu organisasi secara sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.